Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi pada pelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama untuk melaksanakan berdoa. Untuk doa, Bapak persilahkan oleh ketua kelasnya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Baritu min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memasuki pelajaran, marilah kita absen dulu kehadirannya. Untuk mengetahui kehadiran, mari kita berhitung dulu. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Hadir semuanya? Hadir. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama untuk melakukan pembiasaan, yaitu membaca surat Al-Waqiah. Marilah kita sama-sama baca surat Al-Waqiah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza ruzzatil ardu razza wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak memulai materi yang akan disampaikan pada pagi ini, yaitu tentang hukum mim mati ya, atau sukun. Tapi Bapak akan mengulang lagi materi yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah? Nah, coba tentang apa? Hukum nun mati dan tanwin. Pembahasan terakhir pada hukum nun mati dan tanwin apa? Ikhfa. Masih ingat ada berapa huruf ikhfa? 15. 15. Coba. Yang 15 terbagi menjadi berapa? 3. Satu apa? Ikhfa atau. Kedua, ikhfa ausar. Ketiga, ikhfa abad. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini sesuai apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum mim mati. Ini materi ini sama halnya penting seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Nah, itu materi yang sangat pokok dalam mempelajari atau dalam belajar Al-Quran. Itu ilmu tajwid ya, termasuk dalam ilmu tajwid. Hukum nun mati dan hukum mim mati atau sukun itu sama halnya penting dalam mempelajari ilmu tajwid, karena ini untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak sudah mempersiapkan di sini pada
tayangan slide ya, bisa diperhatikan sama-sama tentang hukum mim mati ya. Coba perhatikan ya. Nah, hukum mim mati. Kelihatan? Nah, di sini ada 3 ya. Ada 3. Pertama, hukum mim mati itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan ikhfa safawi, yang kedua ada idgham mislain, yang ketiga ada idhar safawi ya. Itu sebagaimana yang mungkin dari kalian udah ada yang paham dan bisa menyebutkan kaidah tentang hukum mim mati. Ada yang bisa coba ya, menurut kaidah fathul atfalnya. Coba yang belajar fathul atfal, Bapak kasih apa awalannya? Ahkamuha, liman tobat, ikhfa'u idghamun wa idharul faqat. Itu ya. Baiklah, perhatikan semuanya. Di sini ada hukum mim mati. Nah, di sini ada keterangannya. Mim mati terjadi ketika mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Maka ketika ada mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, ada berapa huruf hijaiyah? Semuanya 28. Nah, itu akan terjadi hukum ya, terjadi hukum bacaan di sana. Nah, maka di sini disebutnya hukum mim mati. Ketika mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, itu akan terbagi menjadi yang tadi itu. Ada idhar, ada ikhfa, ada idgham, dan ada idhar ya. Sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian ikhfa safawi. Tadi kan pembagiannya ada 3. Pertama ikhfa safawi. Nah, di sini pengertian ikhfa safawi secara bahasa terdiri dari 2 kata, yaitu ikhfa dan yang artinya samar. Ikhfa itu kan menurut lughat itu adalah satrun itu adalah tutup. Sesuatu yang tertutup adalah akan menjadi samar. Samar itu artinya tidak jelas. Nah, maka di sini ada yang kedua ada kata safawi. Safawi itu apa artinya? Bibir. Safatun itu bibir. Safawiun bangsa bibir itu. Jadi ikhfa yang terjadi pada bibir. Nah, bunyi dengung, bunyi samar yang ada pada bibir. Maka dapat disimpulkan bahwa ikhfa safawi berarti bunyi yang samar terjadi di 2 bibir. Itu. Adapun huruf ikhfa safawi itu hanya 1, yaitu adalah ba. Huruf ikhfa safawi itu hanya 1, adalah ba hurufnya. Nah, kita mengulang ke materi hukum nun mati dan tanwin. Kalau dalam hukum nun mati itu ba maksudnya huruf apa? Iqlab, betul, iqlab gitu ya. Kalau di sini tidak ada iqlab ya, pembahasannya tidak ada iqlab, maka ba masuknya ke ikhfa safawi, hurufnya 1. Nah, kaidahnya apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, maka huruf mim mati tersebut dibaca dengan samar dan mendengung sepanjang 2 harokat. Itu ya pertanyaannya. Sudah cukup jelas? Ya, jelas ini? Ya. Selanjutnya, contoh ikhfa safawi. Di sini kita lihat ada lafaz di situ wa may ya'tasim billahi. Nah, di situ ada waman, tulisnya waman. Kemudian ada iya, maka hukumnya itu masuk nun mati bertemu dengan iya. Itu hukumnya apa? Yang pertama dulu sebelum kita bahas mim mati. Bapak ingin sebagai persepsi saja. Wa may ya'tasim, waman bertemu dengan iya, dibacanya wamai. Itu hukumnya apa? Idgham. Idgham apa? Idgham diguna. Betul. Wa may ya'tasim billahi, ya'tasim. Nah, di sini nah, yang dimaksud hukum ikhfa safawi itu adalah di sini. Wa may ya'tasim, mim di sini, mim bertemu dengan ba. Nah, inilah yang disebut dengan ikhfa safawi. Mim mati bertemu dengan ba. Wa may ya'tasim billahi. Nah, ini yang menjadi contoh dari ikhfa safawi. Paham? Nah,
keterangannya mim mati. Nah ini mim mati bertemu dengan huruf ba, itu disebut ikhfa syafawi. Cara membacanya barusan wa may ya'tasim. Nah itu ditahan 2 harakat. Wa may ya'tasim billah. Paham? Oh gitu. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Pembahasan pengertian. Nah, sekarang masuk ke pengertian idgham mislan yang kedua. Bagian dari hukum mim mati yang kedua adalah idgham mislan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa idgham itu ada banyak istilahnya, awas ya. Jangan sampai keliru. Idgham itu ada idgham yang ada di hukum nun mati. Nah, hurufnya ada berapa idgham? Ada berapa? Ada 6. Apa saja? Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Kumpul dalam apa? Ya, malu. Nah, itu hukum huruf idgham ya. Nah, huruf idgham terbagi menjadi 2. Ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Idgham biguna itu artinya idgham dengan guna. Kalau idgham bila guna artinya idgham tanpa guna. Nah, dalam pembahasan idgham yang ada di hukum mim mati bukan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita membahas idgham mislan. Idgham mislan itu ya, beda lagi. Ini hukumnya ketika mim mati bertemu dengan huruf yang sejenis dengan mim, artinya mim mati bertemu dengan mim. Ya, mim mati bertemu dengan mim itu disebutnya idgham mislan. Idgham mislan atau disebut idgham mimi. Idgham mimi ya, mim. Atau idgham mutamatsilan shagir. Bisa itu disebutnya. Idgham mutamatsilan shagir karena istilah idgham itu ada banyak lagi. Ada idgham ini sebagai pengetahuan saja untuk ke depan. Ada idgham mutamatsilan, ada idgham mutaqariban, ada juga idgham mutajanisen. Itu beda lagi pembahasannya. Itu untuk ke depan kita akan bahas ya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah mim mati bertemu dengan mim. Ya, mim mati bertemu dengan mim itu adalah idgham mislan. Ya, ini pengertian idgham mislan secara bahasa adalah memasukkan 2 huruf yang sama makhraj. Gitu, yang sama makhraj dan sifatnya. Kalau dalam istilah ilmu tajwidnya, kalau dalam kitab Hidayatul Mustafid itu disebutkan bahwa untuk pengertian idgham mislan itu atau idgham mutamatsil itu bahwa ayat tafiqal harfani sifatan wa makhrajan. Artinya bertemunya 2 huruf yang sama dalam segi makhraj dan sifatnya. Itu adalah idgham mutamatsilan. Kemudian dalam hukum udah barusan kaidahnya udah sama, udah yang Bapak sebutkan barusan seperti itu. Jadi idgham mislan itu ketika mim mati bertemu dengan mim. Paham? Mim mati ini. Coba. Jangan selain mim mati, itu harus mim mati. Ya. Dan selanjutnya nah ini contoh ya. Langsung ke contoh. Contoh idgham mislan. Nah, coba kita perhatikan lagi. Di sini ada lafadznya in kuntum mu'minin. Nah, ini sebelum ke masuk ke mim mati. Di sini ada juga hukum bacaan tajwidnya. Ini in nun mati. Nah, ini nun mati. Ini pembahasan nun mati. Ketika nun mati bertemu dengan kaf, di sini ada huruf kaf, maka akan terjadi huruf hukum tajwidnya apa itu? Ikhfa. Ikhfa apa coba? Nun mati bertemu kaf. Ikhfa abad, betul sekali. In kuntum nun mati lagi bertemu dengan ta apa? Ikhfa akro, betul. Nah sekarang ada mim mati. Mim mati bertemu dengan mim. Nah inilah yang dimaksud dengan contoh idgham mislan. Ketika mim mati bertemu dengan mim, itu adalah idgham mislan. Paham tum? Paham. Keterangannya mim mati bertemu dengan huruf mim. Jadi mim mati. Nah ini contohnya seperti ini. Mim bertemu dengan mim. Atas. Natos, sadayana natos. Selanjutnya pengertian idhar safawi bagian ketiga. Bagian ketiga dari hukum mim mati adalah idhar safawi. Ya, idhar safawi ini pembahasan terakhir ya. Karena yang akan kita
yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah 3 saja, yaitu pertama barusan kita bahas apa? Idhar safawi, yang kedua idghamis lain, yang terakhir sekarang idhar safawi. Di sini coba lihat pengertian idhar safawi. Idhar safawi secara bahasa adalah jelas di bibir, sama halnya dengan tadi idhar dan safawi. Idhar dan kata safawiyun. Idhar itu artinya jelas atau al-bayan, sedangkan safawi itu adalah bangsa bibir. Safawiyun itu safatun, dari kata safatun. Safatun itu bibir kan? Safatun itu bibir. Safatain 2 bibir. Maka ada istilah makhrijul huruf, ada yang disebut safatain. Artinya huruf-huruf yang keluar dari 2 bibir. Di antaranya adalah mim dan ba. Itu ya, yang safatun itu safatain. Kemudian idhar safawi ada 26 hurufnya. Jumlah huruf hijaiyah kan ada 28. Nah, yang 28 itu yang 2 huruf udah diambil sama siapa? Yang satu diambil sama idhar safawi yaitu ba. Yang kedua diambil oleh idghamis lain yaitu mim. Sisanya berapa? 26. Nah, ini 26. Yaitu semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi, ketika mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang 26 sisanya, maka itu hukum bacaannya dibaca idhar safawi semuanya. Paham tuh? Begitu. Kaidahnya adalah apabila huruf mim mati bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah, maka huruf mim dibaca dengan jelas dan terang sesuai dengan makhraj dan sifatnya selama 1 ketukan, kemudian dilanjutkan dengan membaca huruf berikutnya. Masuk ke contoh. Contoh idhar safawi, silahkan perhatikan semuanya. Contoh idhar safawi. Nah, di sini lafadznya wahum fiha. Wahum, ini mim mati. Wahum, kemudian setelah mim mati ada fa. Fa itu kan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Maka hukum yang terjadi di sini adalah idhar safawi. Wahum fiha. Dijelaskan mimnya. Wahum jelas. Fiha. Jadi jelas di bibir artinya. Jelas di bibir itu artinya. Nah ini jelas mimnya. Wahum fiha. Ya. Keterangannya mim mati bertemu dengan huruf fa. Nah, karena fa itu huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba. Cara bacanya wahum fiha. Lanjutkan. Alhamdulillah. Untuk pembahasan kali ini terkait hukum mim mati sudah sama-sama kita simak, sudah sama-sama kita bahas, sudah Bapak jelaskan mulai dari pembagian hukum mim mati, kemudian apa saja pengertian dan contoh-contohnya sudah Bapak jelaskan barusan. Dari pemaparan yang Bapak sampaikan mungkin ada beberapa pertanyaan ya terkait masalah yang Bapak sampaikan ini. Ya. Boleh? Ada yang mau bertanya tentang hukum mim mati yang Bapak sampaikan? Ya, baiklah anak-anak. Dari apa yang barusan Bapak sampaikan dari materi tentang hukum mim mati ya. Setelah Bapak perjelas apa yang barusan yang sudah ditampilkan pada slide tentang pembagian mim mati, kemudian contohnya, kemudian pengertian dari masing-masing pembagian mim mati tersebut, mungkin ya ada pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang masih ada kurang jelas atau yang Bapak sampaikan. Silahkan, ada yang bertanya dari materi yang barusan Bapak sampaikan. Silahkan. Silahkan kamu. Apa perbedaannya idhar safawi sama idhar hafdi? Oh iya. Perbedaan
idhar safawi dan idhar halqi. Begini, langsung Bapak jawab ya, langsung Bapak jawab. Perbedaan antara idhar safawi dan idhar halqi. Nah, Bapak akan memperjelas dulu tentang idhar halqi. Idhar halqi itu terjadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar. Ya. Apa saja huruf idhar itu? Yaitu huruf-huruf yang keluar dari halak. Halak itu artinya kerongkongan. Huruf-huruf yang keluar dari halak itu ada 6 jumlahnya. Ya, apa saja? Ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ghain, terus hamzah, ain, ha, ghain, kha gitu. Maka dari halak itu terbagi menjadi 3. Ada apa? Ada aqsal halqi, ada wasl halqi, dan ada adnal halqi. Maka huruf-huruf yang keluar dari halak disebutnya huruf halak. Ketika nun mati bertemu dengan huruf halak disebutnya idhar halqi. Nah, sekarang idhar safawi. Kalau idhar safawi itu ketika terjadi pada hukum mim mati, ya. Mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba. Paham? Nah, jadi kalau nun mati kalau idhar halqi itu terjadi pada nun mati dan tanwin, kalau idhar safawi terjadi pada hukum mim mati. Itu udah jelas bagaimana? Udah. Iya, terima kasih. Ini mudah-mudahan semuanya paham. Alhamdulillah dari keseluruhan apa yang barusan Bapak sampaikan, kalian udah pada paham dan kalian pun bisa menyampaikan atau memberikan contoh lain selain daripada yang barusan Bapak sampaikan. Terima kasih ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini lebih baik daripada pertemuan sebelumnya, dan pertemuan berikutnya itu mudah-mudahan lebih baik lagi daripada pertemuan hari ini. Itu saja mungkin yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.